Assalamualaikum Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Johan Ezekiel Ambrita dari program studi teknik pertambangan angkatan 22 dari kelas pengantar estimasi sumber daya RC. Nah, pada pertemuan 4 ini saya akan menyampaikan resume saya mengenai materi metode nearest point dan penampang. Nah, yang seperti yang kita ketahui, metode ini digunakan untuk mengetahui tentang estimasi sumber daya yang bisa kita ambil dari sebuah izin pertambangan. Nah, ada yang pertama itu ada metode nearest point. Metode nearest point ini merupakan metode di mana menggunakan sebuah teknik dalam analisis spasial yang digunakan untuk mengklasifikasi atau memberikan nilai pada suatu lokasi berdasarkan titik data terdekat. Nah, sederhananya suatu titik yang akan diberikan nilai atau atribut yang sama dengan titik data jaraknya paling dekat dengan titik tersebut. Nah, metode ini juga menggunakan nilai titik terdekat sebagai nilai pada titik yang ditaksir. Kemudian umumnya digunakan untuk tipe parameter dengan kemenerusan tinggi, dan kemudian contoh penerapannya itu ada penerapan ketebalan dan kualitas batu bara, endapan placer dan endapan laterite, serta banyak lagi. Nah, adapun prinsip kerjanya ini yaitu di mana ditentukan titik acuan, di mana titik yang ingin ketahui nilainya, kemudian hitung jaraknya. Hitung jaraknya ini dengan titik acuan yang semua titik data yang udah ada. Kemudian tentukan titik terdekat. Pilih titik data yang jaraknya paling dekat dengan titik acuan. Kemudian tetapkan nilainya. Kemudian contoh penerapannya itu ada dalam pemetaan tanah, pemodelan lingkungan, dan analisis spasial. Kelebihannya itu yaitu sederhana, cepat, dan kekurangannya adalah sensitif terhadap noise atau gangguan. Kemudian yang kedua itu ada tidak memperhitungkan pengaruh jarak. Kemudian ada kedua yaitu metode penampang. Metode penampang ini merupakan metode yang membawa konteks survei tanah dan geologi, biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan secara vertikal. Nah, penampang dibuat berdasarkan data hasil pengoboran, penggalian atau survei geofisika. Nah, ada tujuan dari metode penampang ini yaitu memvisualisasikan lapisan batuan, tanah, serta struktur geologi secara vertikal. Kemudian ada analisis yaitu memvisualisasikan ketebalan lapisan, kemiringan lapisan, dan keberadaan struktur geologi yang ada di dalam permukaan bumi seperti patahan dan juga ada lipatan. Kemudian ada pemodelan yaitu membangun model 3D dari suatu daerah. Kemudian ada jenis penampang, itu ada penampang vertikal dan horizontal. Manfaat metode penampang ini yaitu perencanaan analisis risiko, dan untuk metode ini juga saling keterkaitan dalam mencari sumber daya alam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.